tentang diferensiasi individu siswa sebagai dasar manajemen kelas. Pada pokok bahasan kali ini ada 3 indikator yang kita pelajari. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya diferensiasi individu siswa di dalam kelas. Yang kedua adalah faktor psikologi siswa. Dan yang ketiga adalah pola belajar dan gaya belajar siswa. Sekarang kita jelaskan indikator yang pertama, yaitu faktor-faktor penyebab munculnya perbedaan individu siswa di dalam kelas. Yang pertama ada faktor hereditas atau keturunan. Faktor hereditas akan mempengaruhi kepada fisik siswa seperti struktur tubuh, kemudian seperti perbedaan warna kulit misalnya, dan secara psikis juga akan mempengaruhi kepada sifat, potensi, dan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan seperti faktor ekonomi, faktor budaya, atau tradisi di lingkungan. Yang ketiga ada faktor pola asuh atau pola pendidikan siswa di rumah. Ada yang siswa yang berasal dari keluarga yang demokratis ya. Jadi pola pendidikan orang tuanya itu memang demokratis. Kemudian ada yang berasal dari keluarga yang pola pendidikannya itu agak keras atau disebut sebagai pola pendidikan yang otoriter ya. Kemudian ada siswa yang berasal dari pola asuh orang tuanya itu yang permisif atau yang bebas saja tanpa ada aturan yang mengikat terhadap anaknya di rumah. Kemudian yang keempat ada pola asuh orang tua yang overprotective ya. Jadi ini juga mempengaruhi kepada siswa Anda di dalam kelas. Ada siswa di dalam kelas itu memang mempunyai kreativitas tinggi, ada siswanya yang agak keras, ada siswanya yang susah diatur karena sudah terbiasa dengan terlalu bebas. Kemudian ada siswa yang sulit mandiri atau agak manja gitu ya. Nah, kemudian ada juga faktor urutan kelahiran. Ada anak sulung, ada anak di tengah, ada anak bungsu, dan bahkan ada anak tunggal. Nah, kemudian ada faktor intelijensi. Faktor intelijensi ini lebih kepada IQ siswa ya. Ada siswa yang tergolong kepada siswa yang pandai ya. Kemudian ada siswa yang normal atau kemampuan IQ-nya itu berada di taraf rata-rata saja misalnya, atau tingkat IQ-nya itu antara 90 sampai 110 misalnya gitu. Nah, kemudian bagaimana guru mensiasati itu? Nah, sekarang kita masuk dulu kepada aspek psikologi siswa. Yang pertama motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi berasal dari kata motif, ya. Diartikan daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi seseorang akan meningkat apabila terlihat hubungan antara kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai. Makanya dalam proses pendidikan itu ada teori SR ya, stimulus respon. Artinya apa? Rangsangan dari luar itu akan memegang peranan yang sangat penting bagi timbulnya motivasi. Jadi bagaimana Anda sebagai seorang guru nanti mampu memberikan stimulus-stimulus untuk memunculkan motivasi siswa di dalam proses belajar. Kemudian yang kedua ada self concept. Apa itu self concept? Ya, how a person sees himself. Ya, bagaimana gambaran tentang dirinya sendiri dan dalam membandingkannya dengan orang lain. Ya, jadi self concept terbentuk melalui dan dalam proses alami yang dijalani oleh individu sendiri dalam kehidupannya. Ya, jadi self concept itu bisa saja berubah. Jadi self concept siswa Anda itu bisa saja berubah sesuai dengan umur dan pengaruh lingkungan. Makanya seorang guru harus nanti mampu mempengaruhi sehingga mampu membentuk self concept yang bagus dari diri siswanya. Kemudian yang ketiga kreativitas.
Nah, Ibu cenderung mengungkapkan kreativitas itu seperti out of the box ya, berpikir di luar kotak gitu. Artinya berpikir divergen dan konvergen. Nah, seperti apa anak-anak yang mempunyai ciri-ciri yang kreativitasnya tinggi itu? Jadi biasanya anak itu sensitif. Ya, sensitif dalam melihat sesuatu masalah. Ya, kemudian orisinil, tidaknya ide atau pikiran yang dikemukakannya. Kemudian yang selanjutnya lancar tidaknya anak dalam mengemukakan idenya, ya. Nah, kemudian bagaimana dia mampu dalam mengutarakan kembali pengetahuan yang sudah dia miliki. Kemudian kita lanjut kepada curiosity. Apa itu curiosity? Curiosity itu keingintahuan. Ya, keingintahuan merupakan gejala, ya, apa artinya dalam atau bisa disebut sebagai sejalan juga dengan kreativitas. Artinya sensitivitas terhadap rangsangan yang menyebabkan keingintahuan untuk selalu bertanya, ya, fleksibilitas dalam berpikir menuntut untuk selalu ada perubahan dalam sikap. Jadi tidak menyukai sesuatu yang statis. Selanjutnya ada anxiety. Ya, apa itu anxiety? Ya, anxiety itu adalah suatu kecemasan. Nah, kecemasan ini berhubungan erat dengan konsep diri dan kebutuhan. Orang yang memiliki konsep diri yang tinggi tidak akan terlalu merisaukan apa yang dihadapi, tetapi dapat mengendalikan diri. Tingkat kecemasan seseorang sebanding dengan besar kecilnya dan penting tidaknya sesuatu yang ingin dicapai. Ya, makanya dalam proses pembelajaran guru juga perlu memberikan rasa anxiety ini, artinya kecemasan. Tingkat kecemasan, tetapi tidak boleh terlalu tinggi. Ibu mengilustrasikan anxiety yang harus ada pada siswa itu seperti garam dalam sayur, ala kadarnya. Tidak boleh terlalu besar kadarnya dan juga tidak boleh terlalu kecil kadarnya. Tapi wajib harus dimiliki ini untuk merangsang juga dan memberikan rasa tanggung jawab kepada siswa Anda. Kemudian indikator yang ketiga, pola belajar siswa. Kita tidak juga bisa pungkiri bahwa pola dan gaya belajar siswa Anda di dalam kelas itu macam-macam. Ada yang visual, ada yang auditif, ada yang kinestetik, dan nanti bahkan ada yang gabungan. Gabungan itu seperti apa? Ada yang visual auditif misalnya, atau ada yang auditif kinestetik misalnya. Ya, bahkan ada yang ketiga-tiganya bergabung. Ya. Nah, jadi ini yang harus disikapi oleh guru di dalam kelas. Bagaimana guru mensiasati seluruh perbedaan yang ada di dalam kelasnya, sehingga seluruh siswa yang mengikuti pembelajaran dengan guru itu tidak ada merasa saya tidak sanggup mengikuti pembelajaran dengan ibu itu karena saya nggak bisa mengikuti. Jangan ada seperti itu. Jadi siswa Anda semuanya nanti akan enjoy untuk mengikuti pembelajaran dengan Anda. Seperti apapun karakternya, seperti apapun perilakunya, ya, seperti apapun bentuk aspek psikologis yang dia miliki atau seperti apa pola gaya belajar, maka guru harus mampu mensiasati semua perbedaan itu dalam mengemasnya dalam sebuah desain atau sebuah konsep pembelajaran yang menyenangkan. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Kita tutup dengan bacakan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.